Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Supri, NIM 3 digit terakhir saya 068. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum I2C pada microcontroller STM32 dan ESP32. Nah, yang pertama-tama pengertian dari I2C itu sendiri. I2C atau Integrated Circuit merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor pada tahun 1982. Protokol ini dirancang untuk menghubungkan mikrokontroler dengan berbagai perangkat peripheral seperti sensor, memori EEPROM, LCD, dan modul lainnya. Keunggulan utama I2C adalah penggunaan hanya dua jalur komunikasi, yaitu SDA atau serial data untuk transmisi data dan SDL serial clock untuk sinkronisasi waktu. Dengan konfigurasi sederhana ini, satu mikrokontroler dapat berkomunikasi dengan banyak perangkat sekaligus pada satu bus yang sama. I2C menggunakan sistem komunikasi hal-duplex, di mana pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara bergantian melalui jalur SDA. Sinkronisasi data diatur oleh sinyal clock pada jalur SDA yang dikendalikan oleh perangkat master. Lalu selanjutnya untuk konsep dasar I2C, fungsi dari I2C itu sendiri berfungsi sebagai protokol komunikasi serial yang memungkinkan pertukaran data antara mikrokontroler dengan berbagai perangkat peripheral seperti sensor, LCD, dan memori. Protokol ini dirancang untuk komunikasi jarak pendek dengan efisiensi penggunaan pin yang tinggi. Lalu prinsip kerja komunikasi serial I2C menggunakan komunikasi serial sinkron dengan dua jalur utama, yaitu SDA atau serial data untuk transfer data dan HCL serial clock untuk sinkronisasi. Data dikirim secara bit per bit dengan clock yang dikendalikan oleh perangkat master, memastikan komunikasi terkoordinasi dengan baik. Lalu untuk konsep master dan slave, dalam jaringan I2C, perangkat master berperan sebagai pengendali utama yang mengatur komunikasi dan menghasilkan sinyal clock. Perangkat slave merespons perintah dari master berdasarkan alamat uniknya. Satu master dapat berkomunikasi dengan banyak slave pada bus yang sama. Lalu jalur komunikasi I2C. Yang pertama ada jalur SDA atau serial data. SDA merupakan jalur bidireksional yang berfungsi untuk mentransmisikan data antara master dan slave. Jalur ini dapat mengirim dan menerima data secara bergantian sesuai dengan protokol komunikasi yang telah ditetapkan. Lalu untuk jalur SCL atau serial clock, SCL adalah jalur clock yang dikendalikan oleh master untuk menyinkron transfer data. Setiap bit data pada jalur SDA dibaca atau ditulis berdasarkan sinyal clock dari SDL, memastikan timing yang tepat. Sistem addressing I2C menggunakan addressing 7 sampai 7 bit atau 128 alamat atau 10 bit 1024 alamat untuk mengidentifikasi setiap perangkat slave. Setiap slave memiliki alamat unik sehingga master dapat berkomunikasi dengan slave tertentu tanpa konflik. Lalu proses komunikasi data I2C. Yang pertama ada start condition. Komunikasi I2C dimulai dengan start condition, yaitu kondisi ketika jalur SDA berubah dari high ke low, sementara jalur SDL tetap dalam keadaan high. Kondisi ini menandakan bahwa master akan mulai transmisi data dan semua slave harus memperhatikan bus. Lalu transfer data dan ACK atau NACK. Setelah start condition, master mengirimkan alamat slave 7 atau 8 bit atau 10 bit, diikuti bit R atau W. Data ditransfer per bit itu 8 bit melalui SDA yang disinkron dengan clock SCL. Setiap bit diakhiri dengan bit acknowledge atau ACK dari penerima sebagai konfirmasi atau NACK jika gagal. Stop condition, komunikasi diakhiri dengan stop condition, yaitu kondisi ketika jalur SDA berubah dari low ke high, sementara SDL dalam keadaan high. Kondisi ini menandakan bahwa master telah menyelesaikan transmisi dan bus I2C kembali dalam keadaan idle serta siap untuk komunikasi berikutnya. Lalu kelebihan dan kekurangan I2C. Untuk kelebihan I2C, protokol I2C memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan populer dalam komunikasi antar perangkat.
Pertama, I2C mendukung koneksi multi-device, memungkinkan hingga 127 perangkat terhubung dalam satu bus yang sama. Kedua, hanya membutuhkan dua jalur komunikasi SDA dan SCL, sehingga menghemat jumlah pin GPIO yang digunakan pada microcontroller. Ketiga, sistem addressing yang fleksibel memudahkan identifikasi setiap perangkat secara unik tanpa memerlukan jalur chip select tambah seperti pada SPI. Lalu untuk kekurangan I2C, meskipun memiliki banyak kelebihan I2C, juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kecepatan transfer data relatif terbatas dibandingkan protokol lain seperti SPI dengan mode standar hanya 100 kHz hingga 400 kHz. Pada mode fast, kedua jarak komunikasi yang pendek karena rentan terhadap noise pada kabel yang panjang. Ada kompleksitas dalam pemilihan nilai pull up resistor yang tepat untuk memastikan sinyal stabil dan komunikasi berjalan optimal. Selanjutnya ada karakteristik I2C pada microcontroller STM32. Microcontroller STM32 memiliki dukungan I2C yang sangat lengkap dan powerful. STM32 dilengkapi dengan multiple I2C peripheral, di mana sebagian besar varian memiliki 2 hingga 4 modul I2C independen yang dapat beroperasi secara simultan. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk menghubungkan berbagai perangkat I2C pada jalur yang berbeda tanpa konflik addressing. STM32 mendukung Voice Mode Plus atau FM Plus dengan kecepatan hingga 1 MHz, jauh lebih cepat dibanding standar mode atau 100 kHz dan Voice Mode 4000 kHz. Fitur ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data berkecepatan tinggi. Keunggulan lain STM32 adalah dukungan DMA atau Directory Memory Access. Transfer pada komunikasi I2C dengan DMA, proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan tanpa interferensi CPU secara terus-menerus, hingga CPU dapat mengerjakan tugas lain dan efisiensi sistem meningkat signifikan. STM32 juga menyediakan interrupt handling yang komprehensif untuk I2C, meliputi interrupt saat data diterima, transmisi selesai, error detection, dan berbagai kondisi lainnya. Fitur ini memungkinkan penanganan komunikasi I2C secara real-time dan responsif. Lalu selanjutnya karakteristik I2C pada microcontroller ESP32. ESP32 memiliki karakteristik I2C yang unggul untuk berbagai aplikasi IoT. Microcontroller ini dilengkapi dengan dual I2C controller, yaitu I2C 0 dan I2C 1, yang memungkinkan pengguna dua jalur I2C secara independen dan simultan. Fitur ini sangat bermanfaat ketika menghubungkan banyak perangkat I2C dalam satu sistem. Keunggulan utama ESP32 adalah pin remapping yang sangat fleksibel. Berbeda dengan microcontroller lainnya yang memiliki pin I2C tetap, ESP32 memungkinkan pengguna untuk menetapkan pin SDA dan SCL pada hampir semua GPIO yang tersedia. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan dalam perancangan PCB dan menghindari konflik pin dengan fungsi lain. ESP32 juga mendukung fitur clock stretching, di mana perangkat select dapat menahan jalur SCL dalam kondisi low untuk memperlambat komunikasi ketika membutuhkan waktu pemrosesan lebih lama. Fitur ini memastikan integritas data tetap terjaga meskipun selain memiliki kecepatan pemrosesan yang berbeda-beda. Integrasi Wi-Fi dan Bluetooth pada ESP32 menjadikan ideal untuk aplikasi IoT yang memerlukan komunikasi I2C sekaligus konektivitas nirkabel. Data dari sensor I2C dapat langsung dikirim melalui Wi-Fi atau Bluetooth tanpa memerlukan modul tambahan. Nah, ini selanjutnya saya juga ada contoh implementasi praktikum. Yang pertama itu satu jalur SDA SCL. Nah, ini untuk implementasi yang pertama itu satu jalur SDA SCL untuk dual LCD dan praktikum. Ini dual LCD-nya berukuran 16x2 atau bisa lebih lagi, yang dihubungkan dengan I2C pada satu jalur komunikasi yang sama SDA dan SCL.
Ini dimungkinkan karena protokol I2C mendukung multi-device pada bus yang sama. Kedua LCD berbagi jalur data dan clock yang terhubung ke pin I2C microcontroller. Nah, ini untuk contohnya. Nah, di sini ada program yang sudah saya buat sebelumnya untuk percobaan yang pertama, yaitu I2C mengakses dua LCD menggunakan komunikasi I2C. LCD ukuran 16x2 atau ukuran lainnya yang teman-teman punyai. Nah, sini program saya upload menggunakan Platform.io. Ini untuk penjelasan dari program, di sini ada 3 include library. Yang pertama library Arduino, yang kedua library Wire.Doda, itu library I2C untuk komunikasi busnya. Ini liquid crystal I2C Doda untuk library LCD I2C-nya. Dan di sini ada identifikasi pin yang saya gunakan untuk SDA di pin 21, SDL di pin 22. Untuk frekuensi kecepatan I2C yaitu 100 kHz. Lalu ini untuk penulisan teksnya, lebar itu LCD 20 kolom, tinggi 4 LCD. Oh, ini untuk jenis LCD yang saya gunakan. Ukurannya 20 kali 4. Lalu ini Mercury Step MS 250 untuk interval geser Mercury, berarti ntar teksnya bergeser gitu. Nanti teks menampilkan tulisan teknologi rekayasa otomasi 2024. Lalu di sini ada alamat feedback LCD 1 dan LCD 2. Jadi tiap LCD ini harus berbeda-beda ya. Slave-nya ini 0x27 untuk LCD 1, 0x3F LCD 2. Oh, ini untuk tergantung tipe LCD-nya masing-masing. Ini yang kedua tipenya 0,3F. Dan ini untuk pointer LCD, lalu alamat LCD. Nah, di sini fungsi untuk cetak alamat I2C dalam format hash ke stream serial. Ini ada program saya, ada scan push I2C-nya juga. Nah, ini yang paling banyak itu untuk scannernya. Jadi intinya seperti itu, nanti LCD menampilkan tulisan teks teknologi rekayasa otomasi 2024. Mungkin selanjutnya ini program saat di-upload. Nah, ini program yang sudah saya buat dan saya jelaskan tadi. Ini nanti akan menampilkan tulisan teknologi rekayasa otomasi 2024. Lalu kita upload saja. Nah, ini kita tunggu sampai program sukses terupload. Nah, jika sudah sukses, nah ini untuk LCD kondisi pertama tadi LCD ready dan akan menampilkan output seperti ini, teknologi rekayasa otomasi 2024. Selanjutnya konfigurasi addressing berbeda. Setiap LCD I2C memiliki modul PCF dengan PCF 8574 dengan address default 0x27. Untuk menggunakan dua LCD, address adalah ada salah satu modul diubah menjadi 0x26 melalui jumper A0, A1 atau A2 pada PCB dengan address berbeda. Master
dapat mengakses masing-masing LCD secara independen. Lalu untuk menghindari konflik address terjadi ketika dua perangkat memiliki address identik pada bus yang sama. Untuk menghindari hal ini, pastikan setiap perangkat ITC memiliki address unik. Gunakan I2C scanner untuk verifikasi address sebelum implementasi. Dokumentasikan konfigurasi jumper yang digunakan pada setiap modul. Lalu untuk implementasi yang kedua, komunikasi master dan slave. Ini yang pertama saya STM32 sebagai master, lalu ESP32 sebagai slave. Ini proses pengiriman data STM32 sebagai master menginisiasi komunikasi dengan mengirimkan start condition. Master kemudian mengirimkan alamat ESP32 slave ke 7 bit diikuti bit rate 0. Setelah menerima CK dari ESP32, master mengirimkan data bit per bit. Setiap bit yang dikirimkan akan dikonfirmasi dengan ATK dari slave sebelum bit berikutnya dikirim. Lalu proses penerimaan data untuk menerima data dari ESP32. STM32 mengirimkan start condition dan alamat slave dengan bit rate 1. ESP32 merespon dengan ACK dan mulai mengirimkan data. Master memberikan ACK untuk setiap bit yang diterima, kecuali bit terakhir yang direspon dengan ACK untuk mengakhiri transfer data. Tampilan output pada LCD data yang diterima dari komunikasi I2C ditampilkan pada LCD 16x2. STM32 mengirimkan perintah ke LCD melalui modul I2C BTL8574. Proses meliputi pengiriman instruksi kontrol LCD, menentukan posisi kursor, dan mengirimkan karakter ASCII untuk ditampilkan. Kedua LCD dapat menampilkan data berbeda berdasarkan alamat masing-masing. Lalu untuk program percobaan yang kedua, saya ini yaitu microcontroller STM32 sebagai master, ESP sebagai slave. Di sini ada dua programnya, nanti teman-teman upload satu persatu. Ini untuk yang program STM master, terutama ini include dari masing-masing program yang sama seperti sebelumnya, terutama Arduino, library I2C. Ini untuk pin I2C yang digunakan pada STM32-nya itu PP7, untuk SCL di PP6. Ini pada STM-nya, lalu self address-nya 0x12. Alamat I2C ESP32 slave-nya ini nanti juga disamakan. Lalu ini fungsi untuk membaca respon dari slave, dan ini system index, ini indeks pengisian buffer, dan ini membaca selama data tersedia, dan ini untuk menyimpan bit ke buffer. Ini terminal string, ini true jika data hasilnya. Ini fungsi perintah ke ESP, send ke command to slave. Ini bikin transmission, mulai transmisi ke alamat slave. Dan ini untuk fungsi untuk kirim ke payload. Jadi seperti ini, lalu nanti akan label kirim ke ESP32 seperti ini. Ini fungsinya. Ini fungsi void read response from slave, ini ambil bahasa dari ESP32 sebagai slave-nya. Nah, ini untuk program yang saya sudah buat untuk STM32-nya yang sebagai master. Lalu selanjutnya untuk program yang ESP, ini sama library code yang saya gunakan. Lalu untuk ESP32 pin I2C pada SDA saya gunakan pin 21, untuk SCL di pin 22. Nah, ini untuk slave address harus disamakan tadi sama dengan STM 0x12.
Ini untuk program WireWire. Ini baca sama data tersedia, simpan backup buffer. Mungkin ini untuk program yang saya dapat jelaskan. Ini untuk readme-nya. Alur komunikasi STM32 mengirim pesan teks CMD berangka berurutan setiap 1 detik. Dan ISP menyimpan pesan terakhir yang diterima. Wiring sama seperti tadi. Tambahkan resistor pull up juga kalau modulnya belum ada pull up. Nah, mungkin selanjutnya untuk penguploadan pada program. Nah, sekarang yaitu modul I2C komunikasi antara dua microcontroller yaitu ESP32 dan STM32. Nah, di sini STM32 sebagai master dan ESP32 sebagai slave. Di sini alur komunikasinya STM32 mengirim pesan teks CMD angka ke ESP32 setiap 1 detik. Lalu ESP32 menyimpan pesan terakhir yang diterima. Saat STM32 melakukan request, ESP mengirim balik status berisi jumlah pesan masuk, jumlah balasan, dan command terakhir. Lalu untuk wiring yang saya gunakan untuk STM32, SDA dan SCL-nya itu pada PP7 dan PP6. Lalu ESP32, SDA dan SCL-nya yaitu GPIO 21 dan 22. Lalu untuk ground ke ground. Dan ada tambahan lagi, jika modul Anda belum punya pull up internal yang cukup, lalu tambahkan resistor pull up sekitar 4,7 kilo ke sumber 3,3 volt pada jalur SDA dan SCL. Nah, ini untuk wiring yang sudah saya buat untuk ESP sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk wiringnya ini juga saya tambahkan resistor pada jalur SDA dan SCL-nya. Nah, ini untuk dua komunikasi. Lalu pertama kita buka file STM-nya. Kita upload file STM terlebih dahulu. Nah, ini untuk codingan pada STM32. Nah, lalu kita upload terlebih dahulu dengan kita klik ini. Kita tunggu sampai upload berhasil. Nah, jika sudah sukses seperti ini, berarti program sudah terupload pada STM. Lalu yang kedua, kita upload program pada ESP32. Kita open folder program yang sudah saya buat. Nah, sama seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu program yang saya gunakan. Ini untuk I2C SDA pin 21, SDA pin 22, slave address-nya 0x12. Ini untuk slave address pada ESP. Untuk yang STM tadi slave address-nya kita cek lagi terlebih dahulu. Slave address 0,0x12. Untuk slave address kita pastikan sama terlebih dahulu. Jika berbeda nanti data tidak dapat terkirim. Nah, ini slave address-nya 0x12. Lalu kita upload untuk yang program pada ESP-nya.
Nah, jika sudah 100% berarti program sudah terupload pada USB. Setelah itu kita buka serial monitor, kita cek data yang terkirim. Nah, USB I2C slab siap, alamat I2C 0x12. Nah, yang diterima dari STM sebagai master yaitu CMD, lalu angka yang tertampil per 1 detik, urutan dari angka data yang terkirim per 1 detik sudah berapa banyak data. Jadi data yang tertampil pada ini adalah data yang sudah terbaca sebanyak 155 detik. Nah, ini untuk komunikasi I2C, komunikasi I2C antar dua microcontroller sudah berhasil. Terima kasih. Percobaan yang ketiga saya itu sama, yaitu komunikasi dua microcontroller, dan sebelumnya itu STM sebagai master. Di sini STM saya konfigurasikan menjadi slave. Untuk masternya dari USB. Nah, ini untuk penjelasan dari program input Arduino data sama seperti tadi. Ini untuk slave address yang saya gunakan itu 0x3C untuk ke STM-nya. Lalu pin SDA-nya 21, pin SCL 22 pada USB. Ini untuk jeda antar kata yang dikirim itu 1,5 detik. Jeda saat pesan terakhir itu 1 detik. Jadi isi pesan dengan baris baru itu bertuliskan teknologi data otomasi. Ini untuk program pada ISP-nya. Lalu selanjutnya untuk program pada STM. Ini ada tambahan library Liquid Crystal I2C karena saya menggunakan LCD I2C eksternal untuk membaca output yang tertampil. Ini slave address harus sama juga 0x3C. Jadi untuk ada indikator LED juga. Saya gunakan itu PC13 LED internal STM. Lalu ini kolom LCD 16, baris LCD 2. PP11 dan PP10 itu I2C 1 untuk I2C untuk STM-nya pin PP11 dan PP10. SDA, PP11, SDA, PP10. Selanjutnya ini untuk pin pada LCD-nya, pin I2C pada LCD-nya itu PP7 dan PP6. Pin ini program yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya untuk compile pada program. Nah, ini tampilan dari program yang sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk program ISP. Lalu selanjutnya yang kedua ada program STM, dan ini slab saya ingatkan sekali lagi harus sama. Ini untuk pin yang saya gunakan pada ISP. Nanti tampilan yang akan dikeluarkan pada LCD. Nah, ini selanjutnya program pada STM-nya. Nah, slave kita harus sama. Library ada tambahan liquid crystal tadi karena ada tambahan hardware LCD I2C.
Ini untuk pin-pin yang saya gunakan. Berikut program sudah jadi, tinggal saya upload coba. Nanti Platform.io akan mengupload program secara satu persatu. Yang pertama dari ESP32 terlebih dahulu. Jika ESP sudah sukses, maka akan lanjut ke STM32. Nah, ini untuk wiringnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini outputnya teknologi rekayasa otomasi. Jadi program dapat berjalan dengan baik dengan konfigurasi komunikasi I2C. Faktor pengaruh komunikasi I2C. Yang pertama ada clock speed dan timing. Kecepatan clock SCL sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi I2C. Mode standar beroperasi pada 100 kHz, fast mode pada 4000 kHz, dan high speed mode hingga 3,4 MHz. Pemilihan kecepatan harus mempertimbangkan kapasitas jalur dan kemampuan perangkat slave. Timing yang tepat antar sinyal clock dan data sangat krusial untuk memastikan data terbaca dengan benar. Noise dan pull up resistor. Pull up resistor berfungsi menjaga jalur SDA dan SCL pada kondisi high saat idle. Nilai resistor yang umum digunakan berkisar 2,2 kilo ohm hingga 10 kilo ohm. Tergantung pada kecepatan komunikasi dan kapasitansi jalur. Noise elektromagnetik dapat mengganggu sinyal I2C hingga diperlakukan pemasangan kabel yang pendek, shielding yang baik, dan filtering untuk minimalkan interferensi. Sinkronisasi data. Sinkronisasi antar master dan slave sangat penting dalam komunikasi I2C. Clock stersync memungkinkan slave menahan jalur SCL untuk melambat komunikasi jika belum siap. Arbitrasi multimaster mencegah konflik ketika beberapa master mencoba mengakses bus secara bersamaan. Pengaturan timing, setup, dan hold time yang tepat memastikan data stabil saat disampaikan oleh penerima. Jadi kesimpulan dari percobaan saya tadi, berdasarkan waktu yang telah dilaksanakan, komunikasi I2C pada STM32 dan ESP32 berhasil diimplementasikan dengan baik. Penggunaan satu jalur SDA dan SCL untuk mengakses dua LCD I2C membuktikan efisiensi protokol ini dalam sistem multi-device. Mekanisme tracing 7 bit memungkinkan setiap perangkat diidentifikasi secara unik tanpa konflik. Lalu komunikasi master slave antara STM32 dan ESP dan sebaliknya berjalan lancar dengan sinkronisasi clock yang tepat. Faktor keberhasilan komunikasi I2C meliputi pemilihan kecepatan clock yang sesuai, penggunaan pull up resistor dengan nilai tepat, serta minimalisasi noise pada jalur komunikasi. Protokol I2C terbukti menjadi solusi efektif untuk komunikasi antar mikrocontroller dengan jumlah pin minimal. Pemahaman konsep start-stop, condition, dan acknowledge sangat penting untuk troubleshooting secara keseluruhan. I2C merupakan protokol komunikasi yang handal dan efisien untuk aplikasi embedded system. Nah, mungkin sekian dan terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan. Ini semoga materi I2C pada STM32 dan ESP bermanfaat untuk pembelajaran microcontroller teman-teman. Jika ada kesulitan atau kesusahan atau yang teman-teman belum paham, bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.